Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudah al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wadul mukarramun yang saya hormati wal khusus pengurus besar Majelis Mushola Al-Musafallah Kampung Rawabanteng Kaum, alhamdulillah, Bapak Haji Udin Adi Sucipto. Semoga sehat berkah para asatidz, wabil khusus Ustadz Arif dan para asatidz yang lainnya, wabil khusus saudara saya Eko. Insya Allah jadi Ustadz, amin. Jadi ini imam sholat ya, hebat. Insya Allah. Ayah bunda billah rahimakumullah, malam ini saya malam yang kedua di sini silaturahim untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunnah taraweh setelah kita tadi sudah melaksanakan puasa yang ke-11 ya. Sekarang berarti sudah malam 12. Besok 13, 14, 15 kita kunutan. Asal udah kunutan 5 hari berikutnya memaleman. Asal udah memaleman barisan sholat semakin berkurang. Mikirnya kue sama baju, jalanan mulai macet, sholat taraweh makin sepi. Itulah kehidupan. Padahal jamaah rahimakumullah, Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ya, ampunan rahmat Allah, izku minadar. Ini jarang yang mau tuh. Biasanya kita lebih kepada budayanya ketimbang ibadahnya. Hadirin rahimakumullah, saya ingin bercerita sebetulnya malam hari ini. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya. Bajunya begitu nampak ceria putih, kayak baju Haji Udin putih. Sama Ustaz putih. Cuman bagusan dia mahalan ini. Jamaah rahimahullah, rambutnya hitam seperti habis wudu, sedikit berair. Bajunya bagus, tanpa lusuh. Para sahabat bengong, ini romannya laki-laki, bukan orang yang perjalanan jauh nih. Tiba-tiba datang, masuk ke masjid. Lalu kemudian tiba-tiba langsung duduk di hadapan Rasulullah. Duduknya itu sideku, cek orang Sunda mah. Daun sideku teh Ustad, eta duduk juga sinden. Nah sideku gitu tah. Duduknya sambil menyatukan dengkul beliau dengan dengkul Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Informasikan kepadaku apa itu Islam. Rasul menjawab, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, artinya apa? Rasul merendah diri di situ. Yang bertanya sebetulnya udah tahu. Makanya yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Jamaah rahimakumullah, Rasul menjawab dengan tegas. Pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Islam itu engkau bersahadat tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Halo, paham? Saya ingin mengatakan di kampung ini tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha. Pegang tuh sampai kapanpun, sampai di alam kubur kita pegang tuh kalimat itu. Alam dunia Tuhannya Allah, alam kubur Tuhannya Allah, alam akhirat Tuhannya Allah. Ketika kita di alam rahim pun Tuhan kita Allah. Jadi Allahnya tidak berubah. Sekarang kita ada di dunia. Dengerin. Dulu kita ada di alam ruh. Kemudian kita masuk alam rahim ibu kita. Di alam rahim kita dibatasi hanya 9 bulan, gak boleh lama-lama. Ada yang 12 bulan, itu jarang. Hanya 9 bulan kita dibatasi, gak boleh lebih. Sekarang kita terlahir ke alam bumi. Kita di alam dunia dibatasin. Macam-macam batasannya. Ada yang terbang 3 tahun mati, 10 tahun mati, 20 tahun mati, ada yang 30 tahun mati, ada yang 70 tahun, ada yang 7, macam-macam. Ada yang sampai 100 tahun, itu jarang, baru mati. Intinya kita hidup di dunia dibatasi oleh Allah, tidak boleh lama-lama. Tuhannya siapa? Allah. Di alam ruh Tuhan kita Allah, di alam rahim Tuhan kita Allah. Sekarang di alam dunia Tuhan kita Allah. La ilaha Muhammadur Rasul. Tuh. Besok kita masuk ke alam kubur, datang kematian. Ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Jawab dengan tegas, Allah. Makanya la ilaha illallah dibawa kemana-mana. Tuh. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah dia bersahadat, wa iqamis sholat, hendaklah kau tegakkan sholat. Sholat yang wajib 5 waktu. Yang wajib 5 waktu. Selain 5 waktu hukumnya sunnah. Ingat, yang sunnah kadang-kadang kita lebih dulu daripada wajib. Sholat 5 waktu kagak, giliran Idul Fitri paling dulunya datang. Waduh. Ya, sholat 5 waktunya nggak pernah dilakukan, giliran sholat lebaran udah bajunya paling bagus, sejarah paling bagus. Datangnya sebelum subuh udah datang. Iya. Aduh ya Allah. Yang 5 waktu dulu kerjain. Itu yang wajib. Sebab apa? Saya katakan berkali-kali. Yang wajib itu kalau nggak dikerjain dosa. Nah, yang selain sholat 5 waktu hukumnya sunnah. Setelah engkau melaksanakan sholat, datang bulan suci Ramadan, engkau laksanakan ibadah puasa. Ini Islam. Nah, sekarang kita bulan Ramadan di puasa. Ini perintah Allah. Ini syariat Islam. Ini ajaran Islam. Ini identitas sebagai orang Islam. Kalau ngaku Islam, puasa. Ini saya tegasannya lebih ini mah. Endenya, tahu endenya? Lah kita puasa baru 5 hari diterjang banjir. Ngapa begitu ge? Kan kita lagi ibadah pada Allah. Tapi kenapa azab itu turun, musibah itu datang? Berarti kalau dipilah-pilah, Pak, kalau kita saring, sekampung yang puasa sama yang ora, banyakan yang ora. Orang bulan puasa bukan sibuk ibadah, sibuknya dagang tajil. Jadi sebelum puasa Pak, yang dipikirin bukan besok tanggal ibadah puasa kita akan puasa, bukan. Besok dagang apa ya? Kerja di pabrik seharian puasa kagak, yang dicari dunia buat apa? Buat pulang kampung. Ibadahnya lewat. Masuk ke perumahan, berapa persen yang puasa? Apalagi entah 10 hari terakhir, jangankan puasa, sholat pun kagak. Alasannya mudik. Alasannya ibadahnya di nomor berikutkan, tidak diutamakan. Makanya bencana. Kenapa? Ibadahnya tidak sampai ruh. Ibadahnya hanya kebiasaan. Saya mah ustadz emang dari sonohnya begitu.
Ya begitu saya mah orang mau berubah tuh. Al ibadatu bidunil ilmi, ibadah nggak pakai ilmu. Makanya alhamdulillah kalau sekarang musolah al musafallah ini ada kultum. Dalam rangka apa? Selain kita sholat taraweh, kita juga menambah ilmu pengetahuan keislaman dan tata cara ibadah sehingga ibadah kita menjadi lebih sempurna, insya. Itu tujuannya, bukan kebiasaan. Ingat, anak-anak sekolahan, bukan hanya memenuhi catatan buat sekolahan, bukan, tapi membiasakan untuk mendengar bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ibadah puasa itu bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi ibadah harus dibiasakan. Ini dari kecil nih. Pada puasa nggak tadi? Alhamdulillah. Jangan orang puasa tajil minta, kan aneh. Puasa kagak, ya begitu buka bersama datang ke musola, ngapain? Mau tajil gratis. Puasa kagak? Lah ngapain buka bersama kagak puasa? Kan lucu, tahu nggak lucu? Wadakan acara buka bersama di rumah makan yang ternama, keren datang. Sebelum buka bersama pada nongkrong, pada ngerokok, kan lucu. Ini apaan ini? Iftar jami Ustaz, puasa kagak? Kagak, apa yang mau diiftarin? Loh, lebah ini melotot ke lebah ini lah. Nah, atau lucu ibadah dimain-mainin. Jamaah rahimakumullah, wajar kalau misalkan ibadah Ramadan datang keberkahannya nggak dia dapat. Orang niatnya udah lain. Datang Ramadan bukan niat ibadah, niatnya usaha. Niatnya usaha, ya berubah. Memang betul Ramadan itu bulan berkah. Jangankan sesuatu yang baik, yang rada samar-samar aja berkah, apalagi yang benar. Ramadan bulan berkah. Tapi luruskan niat ibadah atau mau hanya menghidupkan kebiasaan. Nah ini jamaah rahimakumullah, kalau dia niat ibadah, ruhnya buka, hatinya buka, otaknya pakai. Jangan suujon mulu hidup. Lah hidup suujon mulu, mau berkah. Doa tidak diterima kalau dalam hati Anda ada suujon, ada buruk sangka. Nauzubillah min. Kita buka hati kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Jangan-jangan kita banyak buruk sangka sehingga doa sambil nangis pun tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, doa sambil nangis pun tidak dikabulkan karena ada buruk sangka. Kenapa buruk sangka? Ada informasi yang masuk ke dalam kuping, keborokan atau kejelekan, dia cerna seolah-olah baik, padahal belum tentu baik. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima kata Rasulullah, setelah engkau melaksanakan ibadah puasa, kau punya harta wajib zakat. Zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Mulai haji, mulai besok kita buka zakat fitrah. Tanggal 15 nggak apa-apa, tanggal 20 nggak apa-apa. Diumumkan. Bolehnya zakat fitrah sebetulnya sejak tanggal 1 Ramadan. Tapi wajibnya malam takbiran. Itu wajib. Kalau sampai orang dibayar dosa. Supaya tidak menyulitkan panitia, hendaklah dari tanggal malam 21 udah mulai itu kumpulin zakat. Zakat fitrah. Kalau punya kelebihan harta, zakat mal. Ya, punya kambing 40, zakatnya 1 ekor. Punya sapi 40, zakatnya 1 ekor sapi. Punya onta 40, zakatnya 1 ekor. Nah, punya mobil 40, zakatnya 1 mobil. Emang bisa begitu? Ntar kita kias dulu. Masalah banyak ada orang zaman kamu punya mobil 40 ada. Ustadz, bagaimana dengan saya pertanian? Nah, zakat ada zakat pertanian, ada zakat emas. Emas 60 gram zakat tuh. Cuman nggak dipakai emasnya, disimpan. Kalau dipakai nggak kena zakat. Kali B ada emas 60 gram, pakai semua. 60 gram, setengah kilo. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ya itu jamaah rahimakumullah. Setelah engkau melaksanakan zakat, kata Rasulullah, ketika kau mampu melaksanakan haji, hendaklah kau berhaji.
itulah Islam. Halo, sudahkah bersahadat? Alhamdulillah. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah sholat? Alhamdulillah. Tadi sholat isya sudah kita kerjakan. Sekarang tinggal nunggu sholat tarawih. Jangan pengen terburu-buru ya. Kita bukan lagi balap sholat. Enak aja, Ustaz yang musola ono mah cepetan tan. Emang balap sholat? Ya. Kalau balap sholat cepet-cepet gak apa-apa. Sholat itu semakin tumanina semakin baik, semakin khusyuk semakin diterima. Bukan yang cepetnya. Nah ini kebiasaan kita, cepet-cepet sholat. Mana lagi di rumah kita bangun tonton sinetron, paling ngatin HP yang kangkeng aja. Jangan ya. Jamaah rahimakumullah, yang punya waktu untuk melaksanakan haji, yuk kita haji. Ayo kita umroh insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ibadah puasa kita diterima, dan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di hari yang akan depan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.